Bang. Apa? Seperti yang tadi kita omongin, Bang. Iya. Bahwa ada pertanyaan dari teman-teman. Ya bukan pertanyaan sih sebenarnya, kayak semacam komentar lah ya. Komentar. Tepatnya komentar, tapi bukan pertanyaan ya. Ini loh. Komentarnya apa sih? Kita bacain nih, serius Bang. banget. Kita bacain nih, Bang. Oke, Kita bacain. siapa? Gitu. Oke. Dari Zain Al Ilmi. Halo Bang Zain. Waduh. Nih, Bang Zain nanya nih, Bang. Dari dulu zaman Rossi menang, terus nggak pernah dibahas masalah ban, teknis lainnya yang menentukan. Tuh, Bang. Kalau menang ya murni karena Rossi hebat, bla 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 bla. Yang kalah ya karena nggak hebat kayak dia. Ya. Tuh. Yang lain nggak ada papanya. Sekarang pas sudah nggak pernah menang lagi, yang lain menang-menang, kok yang dibahas ban lah, cuaca lah, apalah, ya menurut Bang Zain kayak begitu gitu loh, Bang. Nah, nih kita bicara nih, Bang. Ya bukannya kita nggak ngebahas tentang apa-apa ya, Bang. Udah pernah lagi nih. Itu dia. Dibahas. Nah, menurut Bang Joni, Iya. apa sih perbedaan? Ya itu tadi nih, kalau ibaratnya ketika sering Rossi menang, Iya, oke. terus sekarang Rossi udah menang-menang, terakhir Iya. Rossi menang di 2017 ya, Bang. 2017, Nah, betul. itu sampai sekarang nih, itu ya lebih ke ban lah, Iya, cuaca iya, lah, iya. apalah. Kalau menurut Bang Joni kayak gimana nih? Jadi pertama memang nih kalau umpamanya ngikutin nih, salahnya ikut press conference MotoGP, ikut media scrum dengan tim-tim yang lain. Bukan kita yang mendrive loh. Ya. Misalkan ada pertanyaan, Rossi, pertanyaan performa kamu hari ini jelek, emang gara-gara ban, gara-gara cuaca? Enggak, tapi murni itu keluar dari komentar Valentino seorang pembalap. Rossi. Ya, pembalap juga kebanyakan seperti itu, kondisinya ban seperti ini, cuaca juga. Dan kalau kita melihat memang sejak era 2010 memang ada perubahan nih. Setelah MotoGP kembali ke 1000 cc, ini ada beberapa perubahan yang sangat saya rasakan signifikan. Mungkin adalah di sektor elektronik pertama yang mulai seragam. Kedua ya masuknya Michelin sebagai pemasok ban. Ya. Karena terutama di era 2015 ke atas sih, Bang, ya. Karena kalau kita melihat saat masih dengan Bridgestone dan kemudian sebenarnya sih ada dua tuh, ada pilihan ketika itu, ini ya akhirnya Bridgestone saat itu memberikan istilahnya paket yang terbaik, sampai Rossi pun waktu itu memilih untuk 2008 waktu itu memilih untuk memakai ban Bridgestone ketimbang Michelin. Malah ada dua pedok waktu itu, Lorenzo Michelin, si Rossi Bridgestone. Karena kalau kita melihat waktu itu ada perbedaannya memang di soal teknologi elektronik dan juga istilahnya kepedulian si pabrikan ban. Nah, di saat waktu masih belum elektroniknya seragam, artinya masing-masing pabrikan masih bisa mengotak-atik elektronik, ini Bridgestone udah mengkonsentrasikan bahwa mereka bermain di ukuran ban yang tidak berbeda jauh dengan era GP 500, mainnya di 16.5. Ya, 16.5 inci, guys. Itu artinya ini baik buat motor-motor yang lain masih bisa diadaptasi, disesuaikan dengan elektronik dari tim pabrikan. Dan tim pabrikan ini bisa istilahnya memanipulasi nih elektroniknya seperti apa. Nah, katakanlah Yamaha, dia cocok dengan kemampuan high speed cornering. Dia akan bermain di high speed cornering, sementara pembalap lain cocoknya katakanlah top speed, berusaha di top speed. Nah, terbukti pada saat itu ya kemudian Yamaha cukup dominan karena memang klik antara ban Bridgestone dengan karakter motor Yamaha-nya. Nah, kemudian di 2010 ke atas, nih 2012, 13, 14 dan bahkan itu masuklah kembali mereka mengubah pola ukuran ban yang awalnya 16,5 menjadi 17. 17 sebenarnya ini politis kalau kata saya, karena apa? Di satu sisi Michelin mengungkapkan bahwa dia ingin mendekatkan antara ban kompetisi dengan ban produksi sportnya. Jadi tidak perlu, jadi bisa ada istilahnya tuh alih teknologi. Bisa sekaligus untuk Penjualan lah ibaratnya. Walaupun secara branding ya, Bang. Bukan secara motor plak-plak dijual gitu kan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dengan 17 inci ini si Michelin ini pasti punya ego. Kenapa ego? Dia pasti tidak akan mau
Sama dengan Bridgestone. Dan bahkan Bridgestone pun seandainya bener nih ada misalkan ke Bridgestone minta, gue lihat dong karakter atau spek teknis yang kemarin lu pakai, pasti Bridgestone pun nggak akan mau. Nah di sini jadi problem. Nah kemudian muncul pada saat diuji cobakan, pembalap merasakan karakternya jadi berubah. Berubah apa artinya? Biasanya tuh pembalap pasti akan merasa confident dengan grip depan atau ban Bridgestone ini, dan mereka tidak memikirkan ban belakang. Makanya dia bisa menekuk, bisa ini benar-benar di saat kondisi ban depan ini bikin tenang, pembalap tidak begitu memikirkan ban belakang. Nah berbeda dengan Michelin ini karkasnya lembut lah, kemudian ban depannya sering hilang lah, akhirnya mereka memikirkan bagaimana mengkompensasi ke ban belakang. Nah itu yang kemudian diubah paradigma semua pembalap, mentalitas pembalap, jadi bermain bagaimana memaksimalkan ban belakang. Itu yang pertama. Yang kedua juga si Michelin ini agak terlambat melakukan feedback. Biasanya pembalap sudah memasukkan input, wah nggak enak nih, kurang ini. Mereka baru akan melakukannya musim depan atau depan. Artinya apa? Dari musim ke musim bisa kejadian spek teknis ban dari Michelin ini berubah terus. Si pembalap jadi kebingungan, dan di sisi lain ini malah menjadi game changer. Artinya apa? Hal yang diinginkan oleh Dorna. Jadi setiap seri lebih seru. Dan kemudian balik lagi ke elektronik seragam. Jadi ada pembatasan kurva. Kalau nggak salah, kalau dulu tuh pabrikan tuh info dari pabrikan tuh bisa bermacam-macam kurvanya. Ini hanya dibatasi 6 kurva. Artinya ada kurva mungkin ntar ngirit bensin, kemudian kontrol traksi. Jadi kayak semacam mappingnya ya Bang ya? Nah, kadang-kadang nih agak kebingungan di saat mau mengukur, misalkan ngirit nih, spinnya malah kebanyakan, dikurangin buat traksinya, malah boros bahan bakarnya agak menyulitkan. Nah, sebenarnya ada cara, dan itu sudah dilakukan oleh Ducati dan Honda yang membajak insinyur Magneti Marelli-nya. Nah, sementara kembali entah nih Yamaha apa yang terjadi, karena di saat sebenarnya Rossi itu udah bilang, ya udah ambil orang Magneti Marelli yang bisa mengatasi kondisi hal ini. Yamaha kok kayaknya masalah, dan Rossi kan awalnya bukan cuma ban, elektronik. Kemudian Yamaha tuh dihantar sama elektronik waktu pas. Elektronik itu akhirnya balik lagi ke elektronik, dan itu Rossi di saat 2017-nya ya udah deh, sampai akhirnya ya kemarin di 2020 itu Rossi sempat bilang bukan problem yang sempat dia utarakan baru kali ini, tapi udah sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kalau saya mungkin bahas, tidak hanya pada faktor ban, tapi memang ada beberapa hal. Nah, cuman karena faktor elektroniknya udah seragam, tim-tim lain sudah mulai merasa nyaman. Mana nih ya ternyata pilihan ban, dan ban pun ini pun kalau umpamanya sempat kita runut dari awal Michelin balik kembali, terus kemudian sekarang ini banyak perubahan. Seperti halnya kan kemarin tuh di Portimao yang di bulan November dia punya opsi pilihan banyak ban, sekarang cuma jadi 3 pilihan. Dan Miguel Oliveira sempat mengungkapkan, kok hardnya tidak seperti hard yang kemarin. Terus Morbidelli bilang agak berbeda. Ininya yang mesti dicari tahu lagi. Jadi sebenarnya bukan cuman Rossi yang sering komplain ban. Cuman kalau kita melihat, ya kalau dihitung-hitung dari waktu, yang paling kena trouble atau masalah memang Valentino Rossi. Karena sampai saat ini Valentino Rossi pembalap yang paling tidak bisa pakai kompon soft. Itu dia. Valentino Rossi doang. Dan Petrucci masih bisa loh. Artinya ya kondisi ini memang tanda petik ya mungkin masih menjadi problem seorang Valentino Rossi dan juga pembalap lain. Akan tetapi Michelin ini kan taken kontrak sebagai premium tire supplier, artinya masuk tunggal MotoGP. Jadi dia punya istilahnya privilege, punya hak untuk bisa melakukan ubahan-ubahan. Dan ini kadang-kadang ubahan-ubahannya itu udah diminta feedbacknya musim kapan, baru diterapkan sekarang. Artinya pembalap yang awalnya ngarap-ngarap nih, musim depan nih ban softnya udah lebih enak nih, jadi mungkin gue bisa. Katanya berubah, malah ban belakangnya dulu. Jadi bener-bener untuk balapan MotoGP yang single tire supplier, single elektronik ini memang di satu sisi bikin seru karena mungkin persaingan jadi lebih merata. Cuman di satu sisi memang agak menyulitkan buat pembalap-pembalap yang berharap mungkin bannya
disesuaikan dengan ya di 16,5 dan Itu dia. sama Bridgestone. Ya, seenggak-enggaknya dari Michelin sendiri ya Bang ya. Memang ya kalau kita lihat di tahun ini, bahkan ya beberapa tahun kemarin gitu kan, variannya terlalu banyak Terlalu Bang. banyak, betul. Ya mau asimetris, mau simetris, ya kan, iya. asimetris hard, simetris ya, Iya, ya. Pokoknya betul, banyak lah betul, pilihannya betul. deh. Ini agak sedikit berbeda dengan eranya Bridgestone Bang. Bridgestone, Kalau simpel banget. Bridgestone kan lebih simpel kan. Betul. Mau komponen apa? Medium, Medium, hard, soft, atau iya. ya nggak? Udah Kan? Nggak kayak asimetris betul. apa kayak gimana kita betul, enggak kan. Betul. Itu. Ya jadi ya itu menjadi alasan kenapa ya kayak pembalap tadi yang Joni bilang. Betul. Kenapa ribut soal ban? Kenapa ribut soal cuaca? Ya itu tadi, ya kayak di Portimao aja kan. Ya. Kemarin Bang, panas 40 derajat, pilihannya masih ada yang berhasil podium di pakai medium kan. Sementara ya kita tahu sendiri kemarin tuh bahwa kalau udah main di suhu 40 derajat aspal, rata-rata mereka biasanya hard kan Bang. Iya, 41, 45 itu udah extreme hot, pasti hard. Nah, belum ya kayak di Sepang, extra hard Iya, bisa. extra hard bisa. Iya nggak? Artinya, dan itu lagi tadi ada yang saya lupa, alokasi ban. Itu dia. Ini jadi Jumlah alokasi ban iya, ya. jadi si ban per seri itu berapa, ini juga menjadi problem. Karena kan selama ini, ya udah, sebisa-bisanya diserahkan, cuman kan akhirnya dibatasin alokasi ban, kemudian elektronik seragam. Ini sebenarnya ya ada positif negatifnya. Yang buat pembalap-pembalap mungkin yang ya kalau kita bilang Valentino Rossi udah berapa dekade gitu. Artinya dengan gaya dulu dia coba untuk adaptasi, sebenarnya bukan pembalap yang nggak mau adaptasi. Valentino Rossi sudah melakukan berbagai macam adaptasi, sudah ngasih feedback yang diberikan ya seperti apa yang dimauin, cuman keluarnya bannya memang bermasalah buat Valentino Rossi. Iya, itulah dia. Gitu guys. Iya nggak Bang? Ya jadi istilahnya secara sedikit kesimpulan Bang. Ya. MotoGP di tahun ya makin 2021 ini. Ya di era lebih modern ini. Betul. Ya semakin kompleks. Kompleks dari tadi ecunya. Sebelum dari ban. Ya kan? Betul. Nah, belum lagi dari aero fairing. Iya, ada larangan. Iya, betul. Itu ya akhirnya semakin kompleks jika dibandingkan dengan ya dulu era ya kayak 2010 ke bawah ataupun di era GP 500 yang bener-bener ya dibilang non elektronik ya kecuali ECU ya. Ngecun tuh mereka tuh. Kecuali itu ya. Nah itu tuh bener-bener ya istilahnya skill banget ya. Skill banget sih itu sih. Ya walaupun sekarang sebenarnya skill banget Bang. Skill banget bagaimana tapi, bisa. Iya zamannya berbeda. Memadukan diri dengan teknologi. Itu dia. Kalau dulu pure, nah sekarang skill plus teknologi. Ya, oke. Bang, itu semoga bisa menjawab ya Bang. Pertanyaan dari teman-teman. Iya. Tapi gue penasaran loh. Apa? Sama Michel gak ada. Iya. Apa kerjaannya? Nah itu. Sampai sekarang. Cuman kemarin informasi memang dia diplot ke tes tim nih. Tes timnya juga. Ya, cuma kan kita tahu berarti sama Crutchlow dong. Sama Crutchlow sama Galbusera. Iya. Cuma kan kita tahu Crutchlow aja setelah kemarin tes di Qatar kan gak ada kabar-kabar lagi mau tes di mana lagi. Itulah. Oke Bang. Guys. Lagi-lagi selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Jangan sampai bocor. Itu dia. Kalau kayak bocor, oli bocor, jalan licin. Nah kalau misal puasa jangan sampai bocor, karena kalau udah bocor pahalanya berkurang. Sama mestiin ini kan bayar. Itu tambah, dia. Bayar apa namanya? Fidyah. Fidyah kalau yang sakit. Itu yang sakit ya. Mesti bayar puasa kita yang batal. Itu dia. Oke, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Junior Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you.